Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei, 31 Mei 2025. Wow, Tuhan begitu baik menyertai kita semua hari demi hari sehingga kita bisa mengakhiri bulan ini dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Setiap hari nafas yang Tuhan berikan adalah anugerah yang mesti kita syukuri. Karena itu kita harus isi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang saya lakukan, yaitu mengisi waktu yang saat Tuhan berikan kepada saya yang sangat terbatas ini dengan kegiatan dan pekerjaan pelayanan saya. Tuhan masih menyempatkan untuk memberikan kemauan untuk membuat renungan ini karena saya tahu waktu yang Tuhan berikan sangat berharga. Biar ini jadi berkat bagi saudara yang mendengarnya. Saudara, haleluya. Dan hari ini kita tutup renungan mengenai ketaatan dengan judul Taat Seumur Hidup. Saudara, ini penting sekali untuk kita miliki. Saudara, akan sangat tragis sekali misalnya saudara kenal Tuhan saat umur 20 tahun, saudara taat, lalu Tuhan panggil pulang umur 70, lalu umur 69 saudara melenceng dari Tuhan, hidup dalam ketidaktaatan. Itu sangat tragis sekali. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena itu selama kita hidup, kita terus harus mempertahankan ketaatan kita, bahkan meningkatkannya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Saudara, kita akan membaca ayatnya dengan judul Taat Seumur Hidup ini dari Filipi 2 ayat 12 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan kita dorongan yang juga adalah dorongan Paulus kepada jemaat di Filipi agar mereka tetap taat sekalipun Paulus tidak hadir. Saudara, ini tipikal manusia yang kadang-kadang hanya bisa taat kalau diawasi, taat kalau orang melihat, terutama kalau pemimpin ada di tengah-tengahnya. Dan Paulus tidak mau seperti itu. Paulus mengatakan, kalaupun aku tidak ada, kamu tetap harus taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itu salah satu bukti kita sudah selamat. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara, kerjakan keselamatan ini bukan menyatakan kita akan kehilangan keselamatan kalau kita tidak taat. Saudara, ketaatan tidak bisa membeli kita untuk kita selamat. Itu clear karena ayat lain mengatakan bahwa kita selamat karena anugerah semata oleh iman semata. Jadi kerjakan keselamatan ini maksudnya saudara, keselamatan itu sudah ada di dalam diri saudara. Makanya bahasa Inggrisnya dikatakan work out your own salvation. Kalau saudara seperti tubuh saudara punya otot saudara bisa jadi keker, ya saudara mesti work out, mesti latih otot saudara dengan mengangkat beban. Ototnya sudah ada. Kalau saudara mau lebih kuat lagi harus dilatih. Demikian juga dengan keselamatan saudara. Keselamatannya sudah ada, sudah saudara miliki. Kalau mau lebih baik lagi ya saudara harus hidup dalam ketaatan dengan mengerjakan keselamatan. Karena itu Paulus katakan kamu senantiasa taat. Artinya lakukan itu terus. Baik Paulus ada ataupun tidak. Itu cara kita mengerjakan keselamatan. Dan ayat yang ke-13 yang membuktikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kehilangan keselamatan, di situ dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi we are saved by grace, we are obeying God by grace, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang taat, dan itu direfleksikan dengan hidup dalam ketaatan. Kalau kita tidak taat, nanti kita bertanya-tanya, apakah
orang ini benar-benar orang yang sudah diselamatkan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu hanya omong kosong, hanya ketaatan palsu, hanya iman palsu. Dan banyak orang Kristen yang seperti ini, mengaku dirinya hanya di KTP orang Kristen, ke gereja, tapi perilakunya jauh dari Tuhan. Nah saudara, biarlah renungan malam terakhir ini di bulan Mei ini kembali mengingatkan kita. Saudara dan saya yang sudah hidup dalam ketaatan, mari kita tingkatkan lagi. Mari kita senantiasa taat seumur hidup. Apakah orang lain melihat atau tidak, biar kita menjadi pribadi yang penuh integritas, otentik, apa adanya dan tidak munafik. Dan mari terus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena kita tahu Tuhan memang menghendaki kita, menyelamatkan kita untuk perbuatan baik. Kasih karunia yang baik harus diresponi dengan baik, dan buah-buahnya akan terlihat dalam ketaatan. Wow, haleluya, kiranya renungan malam sepanjang bulan ini memberkati kita semua, mengingatkan kita, menjadikan kita pribadi yang makin taat. Kalau saudara sudah lupa, saudara bisa rewind lagi, buka lagi YouTube GBI Manuel. Di sana renungan ini hari demi hari sudah ada di post di sana. Saudara bisa dengar lagi sehingga kita bisa menjadi pribadi yang diingatkan terus untuk tetap taat kepada Tuhan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, dan mari siap memasuki bulan yang baru esok hari di bulan Juni. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.